Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, perkenalkan dengan saya Mentari Pertiwi dari Universitas Pendidikan. Di sini saya akan mengkaji kekuatan keluarga kepada keluarga Bapak. Apakah Bapak bersedia? Siap, bersedia. Waktunya kurang lebih 15 menit ya, Pak. Ya, Bu. Bapak, saya akan menanyakan nama lengkap Bapak siapa ya? Yusuf Cahaya Wiguna. Ya, Bapak sebagai kepala keluarga bukan? Ya. Ya, keluarga. Boleh dikasih tahu alamat rumahnya? Alamat rumah saya Kampung Ciwadap, Desa Banten, Ketapang Cileber, Lebak Banten, RW 002, RT 001. Iya, Bapak, terima kasih. Terus kalau boleh tahu agama Bapak? Saya alhamdulillah agama Islam. Alhamdulillah. Biasanya orang sana sukunya suku Sunda bukan ya, Pak? Iya, seperti itu, suku Sunda Sunda. ya, Pak. Biasanya kalau di rumah Bapak pakai bahasa apa nih? Ya, kalau di rumah saya pakai bahasa Sehari-hari, bahasa sehari-harinya? bahasa Sunda. Bahasa Sunda, Oke. Terus kalau boleh tahu Pak, jarak puskesmas dari rumah Mungkin seperti ya, dari mana ke mana nih? Ya, estimasi sih mungkin sekitar berapa kilo ya, sekitar 3 kiloan mungkin lah dari Cibadak. Mudah terjangkau tapi Iya. mudah terjangkau. Biasanya Bapak memakai alat transportasi misalnya kemana, ke puskesmas, ke pasar maupun kemanapun itu pakai transportasi apa ya, Pak? Ya, untuk saat ini masih memakai transportasi motor saja. Motor. Ya, baik. Bapak bagaimana, Pak? Apakah masih menyatu dengan keluarga atau sudah berpisah dari keluarga, dari orang tua ya. Bapak nih? Saya masih tinggal sama orang tua saya sendiri, sama istri dan sama anak saya. Jadi masih menumpang istilahnya. Ekonomi Bapak bagaimana? Apakah terpenuhi untuk saat ini? Alhamdulillah terpenuhi. Alhamdulillah, berarti bisa dikategorikan kelas menengah atau kelas atas nih, Pak? Bisa dibilang sih untuk saat ini mah masih di kelas menengah mungkin. Baik. Kalau biasanya Bapak kalau refreshing, aktivitas rekreasinya itu biasanya kemana ya, Pak? Atau ngapain gitu? Paling saya ke pantai sama istri sama anak saya itu. Ada lagi? Ya mungkin makan-makan. Bapak kalau betul Bapak itu pendidikan terakhirnya? Saya S2. S2 apa ini, Pak? Ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Kalau istri, kalau boleh tahu istri pendidikan terakhir? Istri pendidikan terakhir S1. S1 apa ini? Perawatan. Gitu, oke. Kalau boleh tahu Bapak udah punya anak? Alhamdulillah udah. Anaknya berapa? Anak saya sekarang umurnya kurang lebih 1 tahun. Anaknya cuma, maksudnya anaknya ada berapa? Ada satu, baru satu. Umur 1 tahun. Umur 1 tahun. Iya. Bapak, lalu pekerjaan Bapak? Sekarang sedang bekerja di kantor swasta. Oke. Istri kerja di? Istri kerja di rumah sakit Haji yang di Rangis gitu. Haji Darmo. Ya, itu. Iya. Kalau boleh tahu nih Bapak imunisasi bagaimana? Lengkap imunisasinya dari? Ya, lengkap. Sama istri juga lengkap? Ya, lengkap. Kalau bayi pasti mengikuti imunisasi? Ya. Oke Bapak, terus bagaimana? Apakah keluarga pada sehat? Alhamdulillah pada sehat semuanya. Nggak ada alat bantu apapun ya Pak, seperti misalnya ada asma, harus ada obat, apa sih, inhaler kayak gitu, nggak ada ya Pak? Nggak ada. Sehat. Sehat pokoknya. Oke Bapak. Saya mau nanya tahap perkembangan keluarga saat ini sudah sampai mana ya Pak? Ya, alhamdulillah untuk perkembangan sih dari bulan-bulan kemarin semenjak awal-awal menikah, istri juga belum dapat kerja, terus sudah punya anak. Alhamdulillah mungkin rezeki anak kita, rezeki
kita semua bisa diterima kerja di rumah sakit, dan saya pun ditempatkan di perusahaan yang lumayan untuk bisa menghidupi keluarga. Oke Bapak. Lalu bagaimana tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi? Untuk perihal itu mah ya mungkin belum punya rumah karena masih tinggal sama orang tua, itu yang pertama. Yang kedua mungkin belum punya roda empat. Roda 4 mobilnya. Gitu. Orang tua bapak atau orang tua istri, apakah ada penyakit keturunan seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, hipertensi itu, terus ada DM, diabetes, asma, adakah di keluarga, misalnya di orang tua bapak dan orang tua istri? Ya mungkin dari keluarga orang tua saya mungkin ya, Iya. itu ada penyakit turunan sih seperti paru-paru basah mungkin. Oh, TBC. Nah, Iya. Ya. Itu keturunan dari mana nih? Itu dari laki-lakinya. Ya maksudnya dari misalnya dari ayah kan? Dari ayah. Ayah Dari dari ayah lagi. siapa? Dari ayah Dari lagi. ayah, dari kakek Dari berarti. kakek. Kalau istri bagaimana? Kalau dari istri sih alhamdulillah sehat semua. Lalu Bapak, apakah Bapak juga mempunyai penyakit keturunan, Bapak dan istri? Mungkin untuk saat ini alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Pak, apakah Bapak dan istri atau anak pernah dirawat di rumah sakit? Untuk saya pribadi sih belum, istri juga belum, paling anak saya sih. Iya, kenapa? Ya karena ya anak paling panas doang sih, itu juga dia bawa ke dokter anak. Lanjut ya Pak, saya akan menanyakan lingkungan di sekitar rumah Bapak, seperti karakteristik rumah, seperti ventilasi. Gimana Pak ventilasi di rumah Bapak? Apakah bagus, baik, udaranya masuk, keluar dan juga maksudnya masuk dan keluar dengan sirkulasinya baik gitu. Untuk ventilasi itu sendiri di rumah saya, di rumah mertua saya, maksudnya di rumah orang tua saya, karena saya masih sama orang tua, jadi cukup baik karena lingkungan di rumah saya masih banyak sekali pepohonan-pepohonan sehingga bisa masuk keluar udara dengan baik. Lalu untuk pencahayaan di rumah Bapak nih bagaimana? Apakah baik? Ya untuk pencahayaan sendiri sih baik. Maksudnya cahaya matahari masuk Ya, ke rumah gitu. cahaya matahari masuk karena sebagian atap juga kan ada yang pakai kaca, jadi kan bisa masuk juga gitu. Gimana Pak ini saluran limbah di sana? Untuk saluran limbah sih kalau pembuangan dari WC sendiri, keluarga saya itu langsung ke balong gitu. Jadi ke balong itu, jadi di balong itu tempat ikan-ikan di sana gitu. Jadi untuk pembuangan WC ke sana, adapun untuk pembuangan bekas mandi, cuci piring, nah kita ke sungai, yang ke belakang rumah kan ada sungai besar gitu. Sampah. Untuk sampah sendiri sih, jadi di sana udah ada tempatnya, jadi udah ada tempat sampah gitu. Jadi bukan tempat sampah yang dibuat oleh pemerintahan, tapi itu mah tempat sampah. Jadi ya tempat yang dikira cocok lah buat buang sampah ke situ gitu. Jadi dari dulu pun itu sudah ditempatkan untuk buang sampah di situ. Cuma ini doang, apa sih, untuk nyuci mandi ke sungai. Nah, itu doang. Oke. Pak, bagaimana? Apakah Bapak di rumah jamban, maksudnya buang air besar di jamban atau masih ada warga-warga bisa di sungai? Atau Bapak sendiri di mana nih? Nah untuk saya sendiri sih di rumah sudah siap, sudah sedia, maksudnya WC sudah ada gitu. Adapun masyarakat yang lain kalau saya lihat sih adalah beberapa yang masih buang air besar di sungai. Bapak, kalau boleh tahu nih
rumahnya ya, luas 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 rumah kira-kira berapa itu Pak? Kira-kira untuk luas rumah sih mungkin dihitung dari panjang sama lebarnya aja mungkin. Iya Seperti boleh itu. boleh. Kalau panjangnya sekitar adalah 20 meter, terus lebarnya mungkin adalah sekitar 15 meter. Itu seperti itu. Oh ini dari pintu depan ke ruang, ada ruang tengah. Ada. Sudah ruang tengah, ada kamar. Kamar ada berapa? Kamar di rumah orang tua saya itu ada 3 kamar. 3 kamar. Terus kamar mandi ada berapa? Kamar mandi ada 1. Ada 1. Ada ruang lain selain kamar mandi, ruang tengah. Saya mau menanyakan bagaimana karakteristik tetangga dan komunitas di lingkungan rumah Bapak. Untuk tetangga yang ada di lingkungan rumah orang tua saya sih semuanya baik, jadi ramah, gitu kan. Jadi istilahnya kita itu saling menghargai, saling menghormati. Maksudnya padat penduduk atau gimana nih Pak? Dibilang padat sih emang udah padat Mbak gitu. Jadi udah bener ya udah nggak bisa kita bikin rumah lagi. Jadi sudah apa namanya, kalau kita bisa bilang sih udah saling berdesakan gitu. Jadi udah saling nempel, rumah si A udah nempel sama rumah jadi B. rumah Bapak juga kanan kiri nempel sama rumah warga juga. Iya nempel. Seperti itu. Mungkin ada jarak sih sekitar 30 cm atau 1 meter. Itu pun dipakai buat nyimpen motor dan lain sebagainya gitu. Bapak sebelum berkeluarga, apakah Bapak pernah sebelum di rumah orang tua, apakah Bapak pernah menempati rumah di mana? Enggak sih, enggak. Sebelum ke rumah orang tua nih. Sebelum ke rumah orang tua, ya mungkin belum pernah kemana-mana mungkin. Belum. Karena saya habis kuliah, kerja, lalu saya nikah. Kalau boleh tahu, Bapak sudah menempati rumah tersebut sudah berapa tahun? Mungkin baru 1 tahun. Oh, 1 tahun. Setelah nikah. Karena Karena sebelumnya kan saya merantau gitu kan. Lalu untuk tempat berkumpul keluarga di mana itu Pak? Ya di situ di rumah. Di rumah. Kalau masyarakat di kampung Bapak biasanya kumpul di mana nih? Masyarakat itu paling di aula. Di aula Di apa? aula kasepuhan, karena di sana kan udah tersedia rumah adat, ada aulanya tempat berkumpul. Seperti itu. Untuk pola komunikasi yang mungkin cukup baik keluarga kami, karena adapun ketika ada waktu, walaupun gak ada waktu pun saya selalu menyempatkan untuk bisa berkumpul sama keluarga, apalagi sama istri dan anak saya, seperti itu. Mau menanyakan peran di keluarga Bapak, peran di keluarga nih sebagai apa Pak? Siapa saya? Iya. Saya sebagai suami dari istri saya. Untuk nilai dan norma pada keluarga Bapak bagaimana Pak? Sejauh ini mungkin keluarga kami alhamdulillah di mata publik baik. Itu secara norma, mungkin secara nilai seperti itu. Tidak ada kejahatan yang keluarga kami lakukan, semuanya aman, tentram sampai saat ini. Oke. Fungsi keluarga bagaimana sih Bapak? Apakah Bapak selalu mendukung keinginan istri atau anak Bapak? Untuk perihal itu, apapun yang istri inginkan selagi dia bahagia, baik dan benar, saya turutkan ataupun saya turuti kemauannya.
karena mau bagaimanapun pahala yang besar itu ketika kita bisa membahagiakan istri dan anak. Rezeki itu akan berlimpah pada titik itu. Untuk fungsi sosial nih, misalnya siapa sih yang di keluarga Bapak yang apa sih namanya, yang memiliki sikap dominan seperti mengingatkan apa-apa itu biasanya istri sih. Biasanya istri, karena saya juga kan agak sibuk juga sama kerjaan, Istri biasanya istri ngomel-ngomel. ngomel-ngomel bahwa itu tetangga mah udah kayak gitu gitu kan. Jadi istri yang selalu mengingatkan saya di kepala saya, sedangkan lupa. Untuk pengambilan keputusan biasanya ada di tangan istri atau di tangan bapaknya suami? Ya, kita selalu berembuk dulu, kita selalu musyawarah dulu, ya kan. Ketika musyawarah itu antara saya dan istri biasanya berdua, kalaupun belum menemukan jalan terbaik, mungkin kita bisa ajukan ke orang tua kita gitu. Jadi mereka suka membantu sih. Tanyakan manajemen stres dan coping keluarga di keluarga Bapak. Bapak kalau boleh tahu Bapak suka kepikiran apa, stres karena apa? Misalnya yang jangka pendeknya itu stres mikirin apa Pak? Ya mungkin sih mikirin pekerjaan mungkin ya, karena terlalu banyak juga pekerjaan saya seperti itu, tugas deadline seperti itulah. Ya kan di perusahaan mah kita juga semua pada tahu. Lalu untuk kepikiran atau stres yang untuk jangka panjangnya itu apa ya? Untuk stres jangka panjangnya sih untuk masalah keluarga mungkin tidak ada sih stres jangka panjang seperti itu. Belum ada gitu ya, udah tidak ada lah. Jadi bagaimana respon Bapak terhadap adanya stres yang datang di keluarga Bapak gitu? Gimana Pak? Respon saya sih ya saya jalannya aja gitu, karena kan toh ini kan masih pekerjaan saya juga, dan ini pun buat istri saya, buat anak saya, karena saya sudah bertanggung jawab atas semua itu, bertanggung jawab kepada istri saya, anak saya, dan bertanggung jawab kepada tugas saya karena saya sudah bekerja di situ. Oke, untuk strategi Bapak untuk strategi coping yang digunakan untuk menyelesaikan stresor yang Bapak alami bagaimana ya Pak? Ya mungkin untuk menyelesaikan itu saya berdiskusi dengan keluarga, bersama keluarga. Oke, lanjut. Bapak di sini saya akan menanyakan PHBS. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat ya Pak. Kan Bapak punya bayi, itu pemberian ASI eksklusif atau susu formula dari ASI eksklusif pasti. Ya, seperti itu. Bayi Bapak ditimbang setiap bulan di posyandu, apakah iya Pak? Ya. Iya. Lalu untuk ini apakah Bapak menggunakan air bersih untuk makan dan minum? Ya, kami semua sebelum makan ataupun sebelum tidur ya diusahakan ya mencuci tangan terlebih dahulu, mencuci kaki. Kami sangat menerapkan protokol kesehatan. Ini untuk penggunaan airnya, air dari mana ya Pak? Ya, ada disediakan oleh pemerintah air bersih. Air bersih, oke. Apakah pas mencuci tangan Bapak menggunakan sabun? Ya, saya pakai sabun semuanya. Apakah Bapak membuang sampah pada tempatnya sebelum dikumpulkan di tempat pembuangan sampah umum? Ya, di rumah saya ada pembuangan sampah tersedia di sana. Iya. Lalu untuk lingkungan rumah Bapak apakah bersih? Alhamdulillah bersih, dan juga saya katakan bahwa di lingkungan rumah saya masih terdapat pepohonan, jadi masih bersih. Tidak ada sampah, maksudnya sampah yang berserakan tidak ada, hanya bersih semuanya. Bapak, apakah seringkah Bapak mengkonsumsi lauk pauk setiap hari?
Mungkin setiap hari konsumsi sih, karena konsumsi kami juga di sana benar ikan. macam-macam. Hmm. Bapak, apakah Bapak selalu melakukan aktivitas fisik setiap hari? Untuk aktivitas fisik setiap hari mungkin tidak setiap hari. Untuk masalah fisik seperti jogging seperti itu, lari-lari kecil Biasanya mungkin seminggu berapa kali? seminggu 3 kali 4 kali lah. Lalu untuk Bapak, apakah Bapak merokok? Saya tidak merokok karena istri saya juga melarang saya untuk merokok, karena kita tahu lah sekarang kan udah punya Baik. bayi, jadi kita harus dijauhkan dari asap rokok karena berbahaya. Oke Bapak, terima kasih atas wawancaranya, atas waktunya. Saya pamit undur diri. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.